Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan membahas tentang materi pemanasan global. Sebelum kita mulai masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, yaitu Raffena Maslana Daryu, dan juga beberapa teman-teman saya, ada Putri Asmi Aliyah, Raya Anjani, Salma Azahra, Salma Nur Aziza, Sarah Damia, dan juga Syakira Putri Anandira. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu ada tentang pemanasan global, efek rumah kaca, dan juga solusi serta dampak. Dan juga ada hasil dari praktik fisika yang telah kami lakukan pada minggu sebelumnya. Selanjutnya, aku Sakira bakal bacain pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global merujuk pada peningkatan suhu rata-rata atmosfer dan permukaan bumi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Ini umumnya disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida di atmosfer. Akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Pemanasan global dapat memiliki dampak besar terhadap cuaca, lingkungan, dan kehidupan manusia. Selanjutnya, saya Raya Anjani akan menjelaskan tentang pengertian efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah fenomena di mana beberapa gas di atmosfer bumi seperti karbon dioksida dan uap air menangkap panas dari matahari dan mempertahankannya dalam atmosfer. Ini menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global yang dikenal sebagai pemanasan global. Efek rumah kaca alami tetapi aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca dan memperkuat efek ini, menyebabkan perubahan iklim yang signifikan. Kenalkan, saya Sarah Damia. Di sini saya akan membacakan penyebab terjadinya global warming dan efek rumah kaca. Yang pertama ada pembakaran bahan bakar fosil, yang kedua ada pabrik dan proses industri, yang ketiga ada pertanian, yang keempat ada deforestasi, yang kelima ada perbaruan penggunaan lahan. Selanjutnya, ada dampak pemanasan global. 1. Kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. 3. Iklim menjadi tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh produksi gas rumah kaca atau GRK yang notabene adalah ulah manusia. 4. Terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun hingga mudah terserang berbagai penyakit. 5. Kabut asap. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. 6. Krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. 7. Naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub-kutub bumi. Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar. 8. Rusaknya terumbu karang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang, sehingga flora dan fauna laut akan mati. Kemudian ada solusi. Yang pertama, menghemat listrik. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga, mengurangi penggunaan gas aerosol. Keempat, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kelima, menanam tanaman. Dan keenam, menghemat listrik. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil praktek fisika pada minggu sebelumnya. Yang pertama, ada variabel tetap, yaitu toples dan tanah. Kemudian ada variabel bebas, yaitu baygon sebagai polutan dan tanaman. Lalu ada variabel terikat, yaitu suhu. Pada toples pertama yang berisikan tanah saja, suhu awalnya 27 derajat Celcius. Suhu 15 menit ke-1, 29 derajat Celcius. Suhu 15 menit kedua, 30 derajat Celcius. Pada toples kedua yang berisikan tanah dan tanaman daun sedikit, suhu awalnya 27 derajat Celcius. Suhu 15 menit ke-1, 28 derajat Celcius. Suhu 15 menit kedua, 30 derajat Celcius. Pada toples ketiga yang berisikan tanah dan tanaman rimbun, suhu awalnya 27 derajat Celcius.
Suhu 15 menit ke-1, 30 derajat Celcius. Suhu 15 menit kedua, 32 derajat Celcius. Pada toples keempat yang berisikan tanah dan tanaman daun sedikit diberi polutan, suhu awalnya 25 derajat Celcius. Suhu 15 menit ke-1, 26 derajat Celcius. Suhu 15 menit kedua, 39 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya adalah bahwa semakin banyaknya polutan di bumi, maka semakin meningkat juga suhunya. Dari hasil praktik yang sudah kami lakukan, toples yang diberi baygon sebagai polutan memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan toples yang tidak diberi polutan. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang tadi kami sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga lingkungan agar mengurangi dampak yang diberikan dari pemanasan global. Dan juga jika ada pertanyaan ataupun saran bisa ditulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.